Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah ya kalau sehat, karena yang namanya belajar kan tidak hanya kita harus siap secara mental, ya harus baik, tapi juga harus bagus secara fisik atau sehat. Sebelumnya Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian. Jadi sekretaris Akila bisa memberitahu siapa yang tidak sekolah? Tidak sekolahnya karena sakit ya. Nah, kita doakan semoga teman kalian yang sakit ini bisa segera sembuh sehingga nanti bisa ikut bergabung lagi ya dengan kalian dan mengikuti pembelajaran di kelas ini. Nah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jelita KM ya, silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saja doa tadi bisa membuat kegiatan pembelajaran kita pada hari ini lancar dan tentunya menjadi berkah bagi kita semua ya. Belajar itu tidak hanya butuh kesiapan mental dan juga fisik, tapi juga lingkungan. Nah, makanya Bapak ingin mengecek dulu kerapihan kalian. Coba berdiri dulu semuanya. Nah, silakan kalau misalnya ya ada yang bajunya belum dimasukkan ya dimasukkan dulu, lalu juga topinya ya topi disimpan tidak digunakan di dalam kelas, atau mungkin kursi mejanya kurang rapi, silakan dirapikan dulu ya, atau ada kursi yang kurang nyaman kan ada di belakang ya, bisa ditukar dulu ya. Sudah nyaman sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat lingkungan sekitar kalian. Ada sampah atau tidak? Ya, kalau misalnya ada boleh dibuang dulu. Kalau sudah tidak ada silakan duduk kembali. Nah, makanya untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar bagaimana membuat konten berbasis video yang baik. Nah, makanya tujuan pembelajarannya itu di sini ada sejumlah hal yang nantinya akan kalian dapatkan. Yang pertama, nanti diharapkan kalian mampu mengidentifikasi visual dan audio dari video yang baik. Lalu yang kedua, mampu mengidentifikasi pesan dari video yang baik. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi alur dari video yang baik. Nah, ini 3 hal yang nanti akan coba kalian dapatkan ketika selesai di pembelajaran ini. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Nah, Bapak ingin cek dulu di sini yang punya TikTok, akun TikTok siapa? Angkat tangan. TikTok. Nah, cukup banyak ya. Instagram masih? Masih punya juga. Membuat konten itu pada hari ini sudah jadi pekerjaan. Ya, nah makanya di sekolah harus diajarkan. Karena nanti mungkin saja ada dari di antara kalian yang mungkin menggeluti ini, nyoba-nyoba lah ya. Entah nanti ketika SMA, SMK atau nanti bekerja, kuliah, nyoba-nyoba dan berhasil kan siapa yang tahu gitu. Dan tentunya kalau bicara pekerjaan ini, kalau kita bisa berhasil ya lingkupnya satu Indonesia, itu kan pendapatannya sangat besar ya. Itu melebihi orang-orang yang bekerja pada umumnya. Nah, jadi kenapa tidak kita mempelajari hal ini di sekolah gitu. Kita kembalikan dulu semangatnya, konsentrasi kalian kita kembalikan kembali dengan ice breaking ya. Oke, 9G siap. Nah, diulangi ya, jawab ya. 9G siap.
Oke lagi, kurang semangat. 9G. Siap. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Okay. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kita lanjutkan. Kemarin aku ditanya teman. Oh, Gu, kau nanti pulang kampung? Bingung gimana jawabnya. Aku merasa untuk menjawab pertanyaan ini kita harus menelusuri hidupku dari awal. So mari kita mulai dari nol. Amang Hapsa, and until next time, stay classy. Nah itu ya, itu video dari Agung Hapsa yang ditonton 1,1 juta kali. Dan sebetulnya sangat wajar lah video ini tonton 1,1 juta kali ya. Karena bisa kelihatan ya, kita nyaman sekali menontonnya. Dan di penghujung cerita, kita hanya benar-benar melangkah ke arah tujuan hidup kita. Kita masuk ke tugas kelompoknya. Ini ada sebuah pertanyaan. Coba dibaca. Pertanyaannya apa? Apa yang membuat video kedua tidak lebih baik? Nah, jadi video kedua itu video yang perempuan. Ya, jadi kalian harus mencari tahu masalah apa yang dimiliki oleh video kedua sehingga videonya tidak lebih berkualitas dari video yang pertama. Nah, makanya Bapak kan sudah ya mengirimkan videonya ke kalian. Sudah ada videonya semalam. Nah, itu silakan kalian bisa ditonton, bisa gunakan headset gantian. Silakan kalian tonton, bandingkan mengapa video yang kedua tidak lebih baik dari video yang pertama. Nah, cara mengetahuinya itu tadi dengan nanti kalian mencari alurnya bagaimana, pesannya bagaimana, dan juga visual atau audionya bagaimana. Nah, ini. Sok, lanjut. Nomor kedua. Keduanya nggak ada pesan, Bapak cuma ungkapan terima kasih. Ini nomor 1 ada kan jelasnya. Pesannya teh nu pulang kampung. Iya pulang kerja. Nu kedua aya, tapi Nggak jelas. iya gini ya tuh. Cuma ungkapan terima kasih, Bapak. Ini apa? Ada cuma terlalu banyak lah dan tidak secara langsung. Kalau beda dengan yang pertama kan langsung. Ya, Kita kan kalau video kedua tidak terlalu jelas maknanya. Oh, udah betul. Lanjut aja ke yang ketiga sekarang. Ini sebuah ungkapan terima kasih bagi. Udah. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga kan kalau yang kedua alurnya kan maju ya. Dari awal, tengah, akhir. Yang kedua ya, maju kan, awal, tengah, akhir. Yang pertama gimana? Dia ada di gurun. Oh, dari akhir. Dari tengah dulu lah, kita anggap tengah, lalu ke awal, baru nanti normal. Nah, itu yang kedua. Nah, jadi gini, intinya ternyata alur yang baik itu tidak harus selalu berurutan. Kadang kalau kita tiba-tiba di tengah-tengah, kayak film kan, tiba-tiba muncul di tengah-tengah, itu kan justru menarik untuk kita. Nah gitu ya, itu pembahasan untuk alur video yang pertama, kenapa dia lebih bagus dari yang kedua. Oke, ditulis aja oleh bahasa sendiri. Buram.
ini satu lagi yang ini tuh visualnya tidak sesuai. Kan dia ngomongin ibu tapi malah gambarnya naon. Nah iya itu, ya kan harusnya kan kalau yang Agung Hapsah dia ngomongin beli baju, ya dia gambar beli baju gitu kan. Dia ngomongin dia waktu SMP, kan gambar yang muncul waktu dia SMP. Dia ngomong Naruto ini juga kekurangannya. Itu ya. Cok dibahasakan. Itu satu ya. Lihat yang kedua nih. Pesan ini udah jelas ini Maya. Yang kedua ada tidak? Ada. Iya, intinya visualnya bagaimana, kalau bagus, kenapa disebut bagus gitu. Misalnya karena kualitas videonya tidak buram, terus juga potongan-potongan videonya bagus gitu. Audio kan backsound kan, audio atau efek gitu. Mungkin dari kelompok yang pertama ya, silakan kelompok yang pertama. Satu orang aja lah, di depan saja, di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisa Putri Amelia Juli mewakilkan kelompok 1 untuk lembar kerja peserta didik atau LKPD dari pelajaran yang tadi Pak Oni sampaikan. Perbedaan dari video 1 dan video 2 dalam segi visual atau audio. Pada video pertama mempunyai kualitas visual dan audio yang sangat baik, dimulai suara yang jernih, backsound bahwa video itu tidak mempunyai ciri khas dan tidak terlalu menarik. Oke, sampai situ dulu. Nah, betul ya yang disampaikan oleh kelompok 1, video yang pertama itu masalahnya dari sisi visual, dia itu sebetulnya mengulang-ulang video dari taman ya. Nah, sehingga itu kan otomatis jadi masalah dari video itu yang membuat video itu tidak lebih baik dari video yang pertama gitu ya. Yang kedua ke pesan ya, pesan. Pesan dari video 1 bisa dibilang begitu bermakna karena disebutkan bahwa pulang bukan hanya sekedar kembali ke bangunan yang terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya tadi itu Bapak lihat kelompok 3 ya. Coba kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Ya, sok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3. Perbedaan video 1 dan 2 tentang visual dan audio. Video 1 sangat baik, visual sangat baik, audio yang sangat jelas, visualnya menarik dan sesuai realitas secara keseluruhan. Nah, untuk pesan itu sama ya. Jadi kelompok ini juga menyebutkan video yang kedua itu tidak langsung ya, sehingga kurang mengena gitu. Nah, berkaitan dengan alur, betul bahwa video yang pertama itu alurnya memang tidak berurutan. Tapi justru itu yang membuat penonton itu penasaran gitu. Kok ini tiba-tiba ada di tengah gurun pasir gitu. Maksudnya apa? Nah, itu memancing minat dari penonton untuk menonton video itu sampai akhir. Nah, betul ya. Nah, sedangkan video yang pertama juga sebetulnya alurnya itu bagus sebetulnya ya. Dia bercerita dari awal sampai akhir, cuma gaya berceritanya aja kurang bagus ya gitu. Silakan ditutup dulu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah untuk presentasinya sudah selesai. Sekarang sebelum nanti dikumpulkan, Bapak ingin ada dulu yang membuat kesimpulan ya dari pembahasan barusan ya, presentasi barusan gitu. Ada yang ingin membuat kesimpulan? Ya, Sausan. Dalam video konten harus fokus pada satu hal. Jangan memberikan terlalu banyak pesan sehingga penonton tidak dapat mengulang.
Yang lainnya ada? Ya, Agni apa? Konten video yang baik tidak harus memiliki alur yang berurutan. Justru dengan alur yang berbalik membuat penonton lebih tertarik. Oh iya, jadi ternyata alur itu tidak harus berurutan. Jadi bisa saja kita tiba-tiba ke tengah dulu di awal atau di akhir ya, seperti di film-film lah. Film ada tuh yang tiba-tiba scene yang muncul tuh di akhir supaya penonton tuh penasaran gitu. Nah itu pelajaran penting ya, kita jangan terpaku harus berurutan awal, tengah, akhir, tapi bisa juga kita dari tengah dulu atau dari akhir dulu gitu ya. Itu dari sisi alurnya. Nah ada yang lain? Oke, kalau sudah, sekarang Bapak ingin kalian melakukan refleksi dahulu ya. Refleksi itu artinya melakukan evaluasi lah. Evaluasi pada pembelajaran hari ini. Nah, tapi evaluasinya tidak dengan menyampaikan secara lisan, tapi kalian dengan mengisi Google Form yang Bapak kirim ke grup kelas kalian. Coba dilihat di grup kelas di HP kalian. Silakan di grup kelasnya diisi ya, diisi dengan jujur saja. Jadi di situ ada pilihan, misalnya apakah kalian merasa bergembira, menyenangkan gitu kan, atau misalnya agak tidak menyenangkannya di bagian mana, itu diisi aja ya. Di situ ada pilihan menyenangkan, tidak menyenangkan, ada di tiap pertanyaannya, dipilih saja. Termasuk yang sulitnya juga ada kan, situ pertanyaan bagian mana yang paling sulit ya, silakan diisi sejujurnya saja. Sudah mengisinya? Sudah ya. Kalau sudah, untuk pertemuan selanjutnya itu masih sama ya, masih sama akan tentang materi ini ya, tapi kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana mengupload yang baik. Video yang baik itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas videonya, tapi bagaimana cara kita menguploadnya. Jadi minggu depan kita akan belajar bagaimana membuat judul yang baik, deskripsi yang baik ya, caption yang baik gitu, dan bahkan waktu upload yang baik. Nah, jadi tugas kalian sebagai bahan persiapan untuk pertemuan selanjutnya, silakan cermati video-video yang kalian tonton, cermati judulnya bagaimana, deskripsinya bagaimana, captionnya bagaimana, bahkan sampai waktu uploadnya. Nah kalau tidak ada, berarti untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Semoga saja semua hal yang tadi disampaikan bisa kalian terima dengan baik ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.